Audio Jungle. Audio Jungle. Kerahkan TNI Polri, jawaban Jokowi atas nyinyiran soal PSBB dan bandelnya warga. Seperti kita ketahui, PSBB menyisakan banyak momen kerumunan di beberapa titik yang menunjukkan masyarakat seakan tidak peduli sedang berada di tengah pandemi COVID-19 atau tidak patuh dengan imbauan pemerintah. Seperti misalnya kerumunan warga saat menghadiri acara penutupan di MCD dan padatnya warga di Tanah Abang. Banyak yang kecewa lantaran mereka yang patuh dengan tetap berada di rumah, pengorbanannya sia-sia oleh sebagian masyarakat yang tidak peduli dan patuh pada aturan. PSBB yang ditujukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dianggap enteng oleh mereka. Akibat dari ini, pemerintah pun menjadi sasaran kemarahan. Padahal yang bertanggung jawab harusnya pemerintah daerah yang wilayahnya menerapkan PSBB. Lebih jauh lagi, harusnya yang bertanggung jawab adalah masyarakat itu sendiri. Lihatlah Taiwan dan Jepang yang sudah menjalani hidup new normal. Masyarakatnya sangat disiplin sehingga wabah tidak menjadi masalah hingga berlarut-larut. Hingga akhirnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan personilnya dalam menertibkan masyarakat selama PSBB. Personil TNI Polri ini nantinya akan berjaga di sejumlah ruang publik agar masyarakat menaati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Protokol kesehatan yang dimaksud adalah memakai masker dan menjaga jarak fisik saat berada di luar dan tempat umum. Mulai hari ini akan digelar oleh TNI Polri pasukan untuk berada di titik keramaian dalam rangka pendisiplinan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB, kata Jokowi melalui siaran video YouTube Sekretariat Presiden. Personil TNI Polri akan disebar secara masif di 4 provinsi serta 25 kabupaten dan kota yang menerapkan PSBB. Jokowi berharap kehadiran personil TNI Polri di ruang publik seperti stasiun MRT membuat masyarakat lebih tertib dan taat dalam mengikuti protokol kesehatan agar kurva penambahan kasus positif COVID-19 menurun dan masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Ini adalah jawaban dari Jokowi atas kritikan yang mengarah padanya belakangan ini. Jika masyarakat tidak bisa diatur, maka harus menggunakan pendekatan yang berbeda atau lebih tegas. Selama ini, para pengkritik selalu menyebut pemerintah pelin-pelan, tidak becus, dan tidak berpendirian. Bahkan, ada satu politisi tukang nyinyir yang menyebut Presiden pelangak-pelongo, mencela-mengkle, inkonsisten, dan bikin panggung. Padahal, tanggung jawab ada di pemerintah daerah yang meminta PSBB pada pusat. Sebenarnya, pengerahan TNI Polri ini sudah cukup bagus sebagai pertanda pemerintah serius dengan kebijakan PSBB. Selain itu, pemerintah ikut membantu pemerintah daerah agar PSBB berjalan lebih efektif dan berhasil, menunjukkan keseriusan pemerintah mengenai PSBB. Tapi kita sebenarnya berharap pemerintah lebih represif, meskipun secara praktek dan politik sangat berisiko. Pertama, sebagian warga yang memang pada dasarnya bandel dan keras kepala pasti akan menolak. Sebagian pasti tidak akan segan memberikan perlawanan sengit. Yang kedua, para provokator akan mendapat panggung dan kesempatan dalam kesempitan. Warga akan dikompori, dihasut, dan diprovokasi untuk melawan pemerintah. Momen inilah yang sangat tepat untuk melawan dan membangkang. Apapun yang dilakukan pemerintah, celah apapun akan dipakai untuk melakukan serangan nyinyiran. Pemerintah lembek, mereka akan protes. Pemerintah tegas, mereka akan bilang pemerintah tak punya hati dan nurani. Pemerintah represif, mereka akan teriak HAM, dan penjual HAM bakal teriak lebih kencang. Pemerintah ambil opsi apapun, semuanya akan salah di mata mereka. Tujuan mereka memang cuma itu, cari kesalahan lalu nyinyir.
Bahkan saat pemerintah putuskan gerakan TNI dan Polri, mereka juga protes. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Mereka tidak pernah protes kenapa masyarakat sangat bandel dan susah diatur seperti belut. Seandainya masyarakat sadar diri dan disiplin, PSBB ini akan lancar dan menunjukkan hasil. Bahkan tanpa PSBB pun, kalau masyarakat disiplin jalankan protokol kesehatan, wabah akan lebih mudah dikendalikan. Jepang contohnya, masyarakat yang membuat semua ini jadi lebih rumit. Masyarakat bandel, salah Jokowi. Pemerintah keras dan tegas, salah Jokowi juga. Apa perlu kayak polisi di India, ada warga yang berani melanggar, pantat jadi sasaran empuk? Bagaimana menurut Anda? Personil TNI Polri ini nantinya akan berjaga di sejumlah ruang publik agar masyarakat menaati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Protokol kesehatan yang dimaksud adalah memakai masker dan menjaga jarak fisik saat berada di luar dan tempat umum. Mulai hari ini akan digelar oleh TNI Polri, pasukan untuk berada di titik keramaian dalam rangka pendisiplinan. Lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB, kata Jokowi melalui siaran video YouTube Sekretariat Presiden. Personil TNI Polri akan disebar secara masif di 4 provinsi serta 25 kabupaten dan kota yang menerapkan PSBB. Jokowi berharap kehadiran personil TNI Polri di ruang publik seperti stasiun MRT membuat masyarakat lebih tertib dan taat dalam mengikuti protokol kesehatan agar kurva penambahan kasus positif COVID-19 menurun dan masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Ini adalah jawaban dari Jokowi atas kritikan yang mengarah padanya belakangan ini. Jika masyarakat tidak bisa diatur, maka harus menggunakan pendekatan yang berbeda atau lebih tegas. Selama ini, para pengkritik selalu menyebut pemerintah pelin-pelan, tidak becus, dan tidak berpendirian. Bahkan, ada satu politisi tukang nyinyir yang menyebut Presiden pelangak-pelongo, mencela-mencela, inkonsisten, dan bikin panggung. Padahal, tanggung jawab ada di pemerintah daerah yang meminta PSBB pada pusat. Sebenarnya, pengerahan TNI Polri ini sudah cukup bagus sebagai pertanda pemerintah serius dengan kebijakan PSBB. Selain itu, pemerintah ikut membantu pemerintah daerah agar PSBB berjalan lebih efektif dan berhasil, menunjukkan keseriusan pemerintah mengenai PSBB. Tapi kita sebenarnya berharap pemerintah lebih represif, meskipun secara praktek dan politik sangat berisiko. Pertama, sebagian warga yang memang pada dasarnya bandel dan keras kepala pasti akan menolak. Sebagian pasti tidak akan segan memberikan perlawanan sengit. Yang kedua, para provokator akan mendapat panggung dan kesempatan dalam kesempitan. Warga akan dikompori, dihasut, dan diprovokasi untuk melawan pemerintah. Momen inilah yang sangat tepat untuk melawan dan membangkang. Apapun yang dilakukan pemerintah, celah apapun akan dipakai untuk melakukan serangan nyinyiran. Pemerintah lembek, mereka akan protes. Pemerintah tegas, mereka akan bilang pemerintah tak punya hati dan nurani. Pemerintah represif, mereka akan teriak HAM, dan penjual HAM bakal teriak lebih kencang. Pemerintah ambil opsi apapun, semuanya akan salah di mata mereka. Tujuan mereka memang cuma itu, cari kesalahan lalu nyinyir. Bahkan, saat pemerintah putuskan gerakan TNI dan Polri, mereka juga protes. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Mereka tidak pernah protes kenapa masyarakat sangat bandel dan susah diatur seperti belut. Seandainya masyarakat sadar diri dan disiplin, PSBB ini akan lancar dan menunjukkan hasil. Bahkan, tanpa PSBB pun, kalau masyarakat disiplin jalankan protokol kesehatan, wabah akan lebih mudah dikendalikan. Jepang contohnya, masyarakat yang membuat semua ini jadi lebih rumit. Masyarakat bandel, salah Jokowi. Pemerintah keras dan tegas, salah Jokowi juga.
Apa perlu kayak polisi di India? Ada warga yang berani melanggar, pantat jadi sasaran empuk. Bagaimana menurut Anda?